Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ini isi suratnya begitu. Isinya begitu, nggak usah dijawab. Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin sedikit berbakti kepada orang tua. Lalu bagaimana jika anak tersebut memiliki dua orang tua dan kedua orang tuanya berpisah dan menikah masing-masing? Lalu bagaimana cara anak tersebut berbakti kepada kedua orang tuanya sedangkan anak tersebut mempunyai 4 orang tua? Ya bisa, ya mungkin ada satu anak orang tuanya cerai, lalu orang ayahnya nikah lagi, punya istri, berarti istrinya itu ibu tiri kan. Lalu yang ibunya juga menikah lagi, berarti punya ayah tiri ya. Berarti dia punya ibu kandung ibu tiri, ayah kandung ayah tiri. Itu yang dimaksud mempunyai 4 orang tua kan. Apakah doanya akan diubah menjadi untuk ke-4 orang tua? Jadi ini saya paham karena kan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kan begitu ya. Nah ini kalau ada yang orang tuanya bercerai terus masing-masing dari orang tuanya, ayahnya nikah lagi, ibunya nikah lagi, berarti dia punya 4 orang tua kan. Punya 2 ayah, 2 ibu, 1 ayah kandung, 1 ayah tiri, 1 ibu kandung, 1 ibu tiri. Itu bagaimana itu? Pertama begini, kalau di dalam istilah fikih tidak ada itu yang namanya ibu tiri, ya, tidak ada ibu tiri, tidak ada bapak tiri dalam istilah fikih. Biasanya fikih itu menggunakan istilah orang yang menikah dengan bapak kita itu zaujatul ab, istrinya bapak, ya, bukan ibu tiri ya, istrinya bapak. Istilahnya tuh nggak pakai ibu tiri. Nah, kalau orang yang menikah dengan ibu berarti apa? Zaujul suaminya ibu begitu ya. Nah, hanya saja begini. Kalau misalkan si Ansar ini punya anak si Dimas. Ansar punya anak Dimas. Istrinya si Ansar ini si Oji kan? Ganti aja Fauziah jadinya Oji, Fauziah. Cerai nih Ansor sama Oji, cerai. Ansor sama Oji cerai, Ansor nikah lagi dengan Jamil. Ansor nikah lagi dengan Jamil, dengan Jamilah. Atau kasusnya dibalik lah. Biar tasawurnya lebih gampang ya. Biar tasawurnya lebih gampang, si Ansor punya, kamu ya mau yang bapaknya atau ibunya? Sor, ibunya aja. Ini Ansoroh ini nikah sama Boji. Cerai toh. Si Ansor nikah dengan Jamil. Enggak, dia suaminya jadinya. Ini ibu punya anak. Misalkan anaknya perempuan, apakah bapak tirinya itu ketika sentuhan dengan anak tiri batal enggak sholat? Ini dari sisi lain dulu ya. Batal tidak? Tunggu dulu, jangan jawab udah. Saya suruh lewat dulu. Apakah bapak tiri sentuhan dengan anak tiri batal tidak wudunya? Kalau bapak tirinya itu belum berhubungan dengan ibunya, maka batal. Batal, boleh nikah, masih boleh nikah. Nih, misalkan si Jamil belum berhubungan dengan Ansor. Kan contoh, kan contoh. Biar paham ya. Memil berdiri mil biar tahu. Biar tahu mana suaminya Ansor. Nih nikah ya. Berarti kan statusnya bapak tirinya kamu ya. Kamu cewek ini. Kamu ini anggap berhubungan cewek. Belum berhubungan.
nih belum berhubungan, bapak tiri dengan ibunya belum berhubungan, terus cerai, nih cerai, maka yang tadinya bapak tiri itu masih boleh menikahi. Nah, itu. Tetapi kalau sudah berhubungan, maka statusnya dalam fikih membatalkan tidaknya itu sudah sama statusnya dengan bapak kandung kalau sudah berhubungan. Itu yang nanti disebut wahalail ya, halail. Nah, maka kemudian begitu pun anak juga sama ya. Anak juga begitu, anak juga sama. Misalkan si anak sama aja, anak sudah menikah ya sama aja kayak gitu. Anak tiri misalkan menikah atau bagaimana. Nah, jadi si Jamil ini kalau dia sudah berhubungan dengan si Ansar, maka si Jamil tidak boleh menikah ini. Berarti sudah tidak batal sentuhan, paham nggak? Berarti sudah menjadi mahram ya, sudah menjadi mahram dan mahramnya muabbad, mahramnya selamanya. Itu artinya kalau sudah pernah berhubungan, meskipun nanti cerai, tetap dia hubungannya tidak boleh menikah karena sudah dianggap bapak mahram, mahramnya muabbad. Sampai sini paham nggak? Paham? Insyaallah ya udah apa? Itu artinya dari sisi itu, meskipun di dalam istilah ibu tiri itu tidak dipanggil ibu tiri, tetapi di dalam fikih tetapi dipanggil istrinya bapak, atau bapak tiri itu dipanggil suaminya ibu, tetapi hukum fikih hampir sama, bahkan sama ya, tidak boleh dinikahi, tidak batal wudunya, begitu ya. Maka harus juga menghormati bapak tiri, harus juga menghormati ibu tiri, begitu ya. Sampai sini paham ya? Pertanyaan yang lain mungkin munculnya begini, seandainya ibu tiri nyuruh ibu kandung nyuruh, ini ibu sama bapak udah cerai kan, ibunya nyuruh A, bapaknya nyuruh B, nurut siapa? Nurut siapa? Nurut ibu atau nurut bapak? Hah? Kalau perintah dua-duanya masih bisa dilaksanakan, laksanakan dua-duanya. Ibunya bilang tolong masak nasi goreng, bapaknya bilang masak bakso. Ya udah, kalau bisa dua-duanya bisa. Jadi mentaati orang tua itu harus ya, harus selama perintahnya itu tidak maksiat. Jadi la ta'ata fi ma'siyatil khaliq ya, la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Jadi selama perintahnya tidak perintah yang mengandung maksiat, dituruti. Tetapi kalau tidak bisa melaksanakan dua-duanya, maka yang didahulukan adalah ibu ya. Maka yang didahulukan adalah perintahnya ibu, begitu. Terus bagaimana? Berarti harus mendoakan ibu tiri, bapak tiri juga? Doakan saja. Jangankan kepada bapak tiri, ibu tiri, kepada orang yang tidak kenal pun kita harus mendoakan. Makanya kita itu doa Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Di dalam sebuah hadis, ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malak walaka bimithlin. Jadi kalau kita mendoakan orang lain dengan baik, meskipun kita tidak kenal sama dia, meskipun dia tidak tahu, maka ada satu malaikat yang akan datang kepada kita lalu menyampaikan kepada kita, kamu pun akan mendapatkan hal yang sama. Jadi kalau kita mendoakan yang baik kepada orang, kita juga akan didoakan oleh malaikat, begitu.